wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Dan sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwa salat yang paling afdol itu adalah salat subuh berjamaah di masjid. Dalam sebuah hadis, inna afdala, sesungguhnya salat yang paling afdol, afdalas sholawat itu salatu subhi bil jamaah itu yaumal jum'ah. Jadi tidak ada salat yang lebih afdol dari subuh berjamaah di masjid hari Jumat. Itu yang paling afdol. Semua berkat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan, tidak ada ibadah yang dapat kita kerjakan kecuali semata-mata karena taufik dari Allah, semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena taufik dan rahmat Allah, tidak ada orang yang bisa berbuat baik. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzaki man yasha. Ya, tidak ada orang yang bisa berbuat baik, dapat berbuat baik kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menutup pintu bagi kita untuk riya, ujub dan sum'ah. Riya itu adalah ingin dilihat orang, sum'ah itu ingin didengar orang, kalau ujub itu merasa sudah baik. Dengan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik kepada kita, dibimbing untuk ibadah, didorong untuk ibadah, itu menutup celah untuk kita ujub, riya ataupun sum'ah. Karena ketiga hal itu dapat menghapus ibadah yang baru kita kerjakan. Riya, ujub, sum'ah itu akan menghapus ibadah yang barusan kita kerjakan. Jadi rugi kalau kita sampai terkena oleh penyakit-penyakit amal itu ya. Hari ini kajian kita adalah tentang kemarin awal surat Ali Imran, sekarang akhir surat Ali Imran. Karena Ramadan ini kajiannya khusus ayat-ayat pilihan ya, atau ayat-ayat yang sering kita baca, sering kita dengar, supaya kita dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Di awakhir surat Ali Imran ini Allah menyanjung, Allah berbicara, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang disebut sebagai ulil albab. Dulu kita pernah mengkaji tentang orang-orang yang disebut dengan al-abror di surat al-mutaffifin. Siapa itu orang al-abror? Sampai kita ketika haji itu meminta kepada Allah supaya diwafatkan bersama orang-orang abror kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Kemudian wadkhilnal jannata ma'al abror. Kita ingin supaya kita dibarengkan atau dibersamakan dengan orang-orang abror. Penjelasan abror itu sudah pernah kita bahas di surat Al-Mutaffifin. Sekarang ada lagi kelompok orang yang disanjung oleh Allah SWT. Bukan hanya disanjung, tetapi amal mereka juga dipuji dan doa-doa mereka juga diijabah. Ya. Itu ulil albab. Siapakah mereka ulil albab? Itu terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai penjelasannya itu 195. Kalau kita simpulkan dari beberapa ayat tersebut, kita mendapati bahwa ulil albab itu punya ciri-ciri dan punya kriteria. Yang pertama, ulil albab itu adalah orang yang senantiasa tafakur. Senantiasa tafakur. Setiap melihat sesuatu, setiap menyaksikan sesuatu, dia mencari Allah di situ.
melihat kebesaran dan keindahan alam. Yang dia cari itu Allah di situ. Subhanallah. Yang dia kagumi adalah penciptanya. Yang dia agungkan itu penciptanya. Maka yang terucap dari lidahnya adalah Subhanallah, Masya Allah, atau Allahu Akbar. Beda dengan orang-orang yang bukan ulil albab. Orang-orang yang bukan ulil albab ketika melihat sesuatu yang membuat dia takjub, itu yang dia cari bukan Allah di situ, tetapi selain Allah. Yang dia sebut selain Allah, yang dia kagumi dan dia banggakan selain Allah. Maka kenapa Allah memuji ulil albab? Karena ulil albab ini senantiasa dalam setiap peristiwa yang dia lalui, dalam setiap pemandangan yang dia saksikan, dia mencari Allah untuk dipuji. Dia mencari Allah untuk disanjung, dimuliakan. Hal itu berdasarkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ciri ulil albab yang pertama itu adalah senantiasa tafakur. Dan tafakurnya itu adalah mencari Tuhannya, mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari dalam tanda petik ya. Allah tidak usah dicari, tetapi maksudnya adalah selalu di balik setiap peristiwa, selalu di balik apa yang dia saksikan, dia gunakan itu untuk menambah iman dan yakinnya kepada Allah. Mendorong dia untuk selalu memuja dan memujinya. Mendorong dia untuk selalu di balik setiap peristiwa ada doa yang dia panjatkan. Maka ciri ulil albab yang kedua adalah banyak zikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdirinya zikir, duduknya zikir, berbaringnya zikir. Maka kita dapati orang yang paling ulil albab di antara manusia adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW di setiap gerak-geriknya, di setiap waktu dari hidupnya itu zikir. Dalam sebuah hadis disebutkan, kana Rasulullah SAW yazkurullaha fi kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah SAW senantiasa berzikir di setiap waktunya, di setiap detiknya itu berzikir. Ibnu Qayyim menyebutnya bahkan fi kulli anfasihi, setiap hembus nafas Rasul itu adalah zikir. Senantiasa begitu. Bahkan selalu memotivasi umatnya untuk zikir ini. Kata beliau, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda rabbikum wa a'laha li darajatikum. Wahai sahabat-sahabatku, ini kepada sahabat, maukah kalian aku kasih tahu, aku tunjukkan sesuatu yang sangat ringan, tetapi ringan ini azkaha inda rabbikum, itu paling suci di hadapan Tuhan kalian. Wa khairu a'malikum, dan itu amalan terbaik kalian. Wa arfa'u hali darajatikum, yang paling meninggikan derajat kalian. Jadi amalan terbaik, kemudian amalan tersuci, amalan yang tertinggi derajatnya. Wa khairun min infaqidz dzahabi wal fiddah, bahkan lebih baik daripada kalian menyumbangkan emas dan perak untuk sedekah. Wa khairun min antalqau aduwakum, bahkan lebih baik dari kalian berjihad. Tadribuna a'naqahum wa yadribuna a'qakum, baik kalian yang terbunuh atau musuh kalian yang terbunuh. Coba Rasul sampai ngeborong 5 amalan terafdol
untuk menyebutkan yang lebih afdal dari itu semua. Khairu a'malikum a'lah li darajatikum azkaha inda rabbikum khairun min infaqid dhahab wal fiddah khairun min antal kau aduwakum. 5 diborong sekalian itu. Itu 5 kan amalan afdal semua itu. Ya. Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Bala. Bukan bala isi opik ya. Bala-bala ya. Benar ya Rasulullah, kami ingin tahu. Maka kata Rasulullah SAW, aksiru min zikrillah. Perbanyak zikrullah. Ternyata zikrullah dalam hadis sahih ini disebutkan sebagai amalan yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan sampai ngeborong 5 kebaikan oleh Rasulullah SAW. Paling tingginya adalah zikrullah. Dan terutama zikrullah yang dimaksud adalah zikrullah selain zikrullah yang diatur setelah sholat atau pagi petang. Jadi zikrullah yang mutlak. Zikrullah yang mutlak yang paling afdal adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat Utsman bin Affan ada satu tambahan, wala haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, hunna mujannibat wa muaqibat wa hunnal baqiyatus sholihat. Bacaan tadi adalah mujannibat. Apa mujannibat? Dari kata junub. Apa junub? Jauh. Artinya apa? Yang menjauhkan kalian dari neraka. Wa muaqibat. Apa akibat itu? Udah bahasa Indonesia tuh akibat. Apa? Yang memberikan dampak paling besar pada kehidupan kalian baik dunia atau akhirat. Muaqibat. Artinya akan mendekatkan kalian kepada surga. Wa hunnal baqiyatus sholihat. Dan zikir tersebut adalah baqiyatus sholihat. Baqiyat itu abadi, sholihat itu kebaikan abadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah satu lagi, wala haula wala quwata illa billah. Itu mujannibat, muaqibat, baqiyatus sholihat. Sama Rasul dikasih langsung 3 derajat sekaligus, 3 pangkat sekaligus. 5 ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kebaikan abadi sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Ini kelebihan zikir baqiyatus sholihat yang tadi kita bahas. Kelebihannya itu Al-Qur'an menyebutkan kelebihan baqiyatus sholihat itu dalam Al-Qur'an. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan keturunan atau keluarga itu adalah kepunyaan terbesar manusia. Harta dan keluarga itu adalah kepemilikan yang paling berharga bagi manusia. Tidak ada orang yang tidak mementingkan keluarga dan harta. Semua orang hidupnya di dunia itu kembalinya ke situ. Kalau nggak keluarga, harta, apapun yang kita lakukan. Ada yang merantau, ada yang berbisnis, ada yang tikus ruk tidungdung kada demes, hulu jadi suku, suku jadi hulu, macam orang Kuningan mah. Untuk 2 itu, keluarga, harta. Bahkan kekuasaan sendiri untuk dunia ya, itu ke situ. Ujung-ujungnya keluarga dan harta. Selalu begitu. Tetapi Allah menjelaskan ada loh yang lebih baik dari 2 itu. Apa itu? Baqiyatu sholihat. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala.
Ada yang terbaik, ada yang lebih baik dari keluarga dan harta. Apa itu? Zikir baqiyatus sholihat. Zikir baqiyatus sholihat. Apa itu zikir baqiyatus sholihat? Tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Khairun inda rabbika sawaban. Zikir tersebut kata Al-Qur'an khairun inda rabbika sawaban. Itu memberikan pahala yang terbaik. Khairun sawaban, pahala terbaik. Wa khairun amala, dan sesuatu yang paling diharapkan oleh kita. Kelak nanti di akhirat kita akan terkaget-kaget melihat pahala yang bergunung-gunung, melihat pahala yang berawan-awan, yang kita tidak sadari dari mana datangnya. Ternyata itu pahala yang bergunung-gunung, pahala yang berawan-awan itu dari zikir-zikir kita yang kita tidak sadari itu refleks dari kita. Sederhana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sederhana. Tapi nanti kita akan dapatkan khairun sawaban wa khairun amala. Pahala terbaik dan harapan yang bisa kita andalkan yang terbaik. Kata Al-Quran begitu. Wa khairun marodda. Dalam surat Maryam ada tambahan wa khairun marodda, dan sebaik-baik bekal kembali kita. Zikir yang tadi itu, yang gampang sekali itu, nggak butuh sedetik, nggak butuh semenit. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, 2 detik lah. Wala haula wala quwwata illa billah. Khairun amala, khairun sawaba, khairun maroda. Kurang naon tah. Sepele. Dan baqiyatus sholihat di Al-Quran itu ditafsir oleh Nabi SAW. Hunnal baqiyatus sholihat, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula. Itu ilmu mahal dari Al-Quran. Itu penjelasan paling berharga dari Al-Quran. Amalan sederhana, amalan sangat ringan, tetapi dipuji Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Mujanibat, muakibat, baqiyatus sholihat. Itu ciri ulil albab yang kedua. Mereka senantiasa yazkurunallah. Kalau ciri pertama itu ya tafakkarun, tafakur. Di setiap apa yang disaksikan dia tafakur. Bahkan tafakur yang paling dekat dengan kita, yang jarang kita lakukan adalah dalam diri kita sendiri. Kan Allah nyuruh kita mikirin diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu itu ada tanda-tanda Allah. Dalam dirimu itu ada ayat-ayat Allah. Perhatikan dirimu. Coba perhatikan tubuh kita itu. Ada inti sel atau mitokondria itu ya. Ada sel, ada naik lagi jaringan, naik lagi organ, naik lagi tubuh. Wah. Konon itu saraf aja selnya itu berapa triliun gitu. Yang seperti apa elektrik itu ya, nyet, ngirim sinyal itu. Saya lihat di YouTube, bukan ahlinya saya. Ya. Kemudian ini apa pembuluh darah itu kalau kita saksikan di visualisasi itu, wah rumit pisan. Jadi kalau manusia dilepas organ kasarnya, tinggal pembuluh darah itu, triliunan miliaran, rumit. Allah nyuruh kita merhatikan itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Irung kunaon liangna kahandap. Teu kaluhur ripuh tukang payung. Jadi dalam diri kita sendiri itu banyak ayat-ayat Allah. Yang jangankan kita
mencari Allah di semesta, dalam diri kita saja itu ayat Allah semua itu. Nah, kalau ulil albab melihat menyaksikan hal seperti itu, yang nambah itu yakinnya. Yang nambah itu imannya. Yang nambah itu adalah merasa kecil dan hinanya di hadapan Allah. Apalagi orang yang bekerja di astronomi ya, yang angkasa itu. Waduh. Saya juga merinding dijelaskan oleh seorang orang Lapan itu ya. Bahwa kita tinggal di planet bumi yang kecil, titik saja dari 2 miliar bintang dalam satu galaksi yang bernama Bima Sakti itu. Bima Sakti juga itu satu titik kecil dari 2 miliar galaksi yang ada. 2 miliar galaksi juga satu titik kecil dari seluruh alam raya ini. Dan itu juga cuma segede cincin dibanding kursinya Allah Ta'ala. Dan kursinya Allah juga adalah sesuatu yang kecil dibanding arasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wah, makanya ilmuwan itu kalau dia mukmin itu menjadi orang yang paling yakin dan takut sama Allah. Tapi karena Barat sudah menjauhkan sains dari Tuhannya, karena filsafat Barat itu ditopang oleh sains yang menanggalkan Tuhan, sehingga sains tidak membawa kepada keimanan dan keyakinan lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin menyingkirkan Tuhan. Jadi kalau bahasa orang tuh, dia sendiri akhirnya merasa dirinya Tuhan, playing God itu. Jadi merasa bisa semua dengan sainsnya itu. Auzubillah min dzalik. Itu kesombongan. Dan sombong itu akan diazab Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, sombong itu adalah selendangku. Keagungan itu adalah jubahku. Siapapun yang menyaingiku dalam hal itu pasti kusiksa. Pasti kusiksa. Al-kibriya uridai wal adhamatu siyabi faman naza'ani fi ahadun azabtuhu. Jangan pernah sombong. Sombong itu selendangnya Allah. Merasa agung itu jubahnya Allah. Jangan kita coba-coba untuk jadi orang sombong. Karena Allah sudah janji azabtuhu. Pakai fi'il madhi itu azabtuhu. Pasti kusiksa. Pasti kuhancurkan. Kemudian ciri ulil albab yang ketiga, ini kita selesaikan sebelum 1/4 ya, karena nanti kayak kemarin digerebek ibu-ibu. Digerebek ibu-ibu nanti, jadi kita selesaikan sebelum 1/4. Saking semangatnya luar biasa itu. Sudah mereka paling capek di Ramadan ini. Sudah mereka juga ada kegiatan ngaji. Makanya kalau saya boleh mengatakan pahala terbesar Ramadan itu ibu-ibu. Orang mah tinggal tinggal uyup itu, tinggal sahur. Ibu-ibu jam 2 sudah nyalain kompor, jam 2:30. Maka mereka paling banyak dapat jatah pahala dari kita semua. Lebih capek mereka, lebih kurang tidur. Jadi jangan merasa puasa kita tuh paling porsir tenaganya. Ibu-ibu paling banyak, bukan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan mereka pahala yang banyak dan keberkahan buat hidup mereka. Sehat semuanya. Amin. Itu ciri ulil yang kedua. Yang ketiga, ciri khas ulil albab itu adalah senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa. Bahkan saya catat di sini doa mereka itu banyak sekali permohonannya. Ada 5 permohonan. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Yang pertama adalah minta agar dijauhkan dari neraka, minta agar diampuni dosa-dosa. Yang ketiga, minta agar diwafatkan bersama orang-orang mulia, abror. Yang kelima, minta agar janji-janji Allah itu
mereka juga dapat gitu. Apa yang Allah janjikan kepada Rasul, orang-orang beriman juga ingin minta supaya janji itu mereka dapatkan juga. Kalau kita lihat doanya orang-orang beriman, selalu berkisar kepada kebaikan akhirat. Beda jeung urang. Urang mah doa teh lamun 5, opatna teh urzukna we. Opatna teh minta dunia kalau urang, hiji yang akhirat. Kalau orang-orang ulil albab itu, ulil itu pemilik, albab itu otak. Dari kata lub itu otak, pikiran. Tapi lubnya itu aklus salim wa qalbun salim, tak bedana. Kalau aklun saja itu berpotensi tidak salim. Kalau dimag saja itu organ fisiknya. Kalau ta'akul juga itu berpikir saja. Tapi kalau lub atau albab jamaknya itu adalah pikiran yang sehat. Jadi kalau kata Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ulil albab itu adalah orang-orang yang berpikiran sehat, berhati bersih. Kemudian kedua itu mendorong mereka untuk selalu dekat dengan Allah dengan keimanan. Jadi kalau saya simpulkan, kata Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi dalam tafsir mereka yang legendaris itu, ulil albab adalah orang yang punya pikiran sehat, punya hati yang bersih, dan dengan dua itu dia semakin iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ulil albab. Ada orang yang pikirannya lurus dan sehat mungkin, tapi hatinya tidak bersih. Tidak bersih bisa jadi karena kemusyrikan, tidak bersih mungkin karena syahwat, tidak bersih karena mungkin penyakit-penyakit hati, sombong, dengki, kurang tawadu, atau mungkin kurang santun, atau kurang adab. Itu hati yang tidak bersih, walaupun pikirannya mungkin bersih. Ada juga orang yang mungkin hatinya bersih, tetapi pikirannya kurang sehat. Baik kurang sehat secara sifat, jadi tidak lurus, tidak diberi taufik untuk memilih kebaikan. Ada mungkin pikiran tidak sehat itu kurang ilmunya atau bodoh, kurang belajar gitu. Maka kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ulil albab adalah orang yang berhati bersih dan berpikiran sehat. Baik sehat secara nilai atau sehat secara fisik, pikiran benar. Ya, kalau abror beda. Abror itu dijelaskan dalam surat ulil absor. Kalau abror nggak ada ulilnya. Ulil absor atau ulil albab. Kalau ulil absor itu, absornya itu adalah penglihatan. Jadi orang yang memiliki penglihatan. Kalau ulil albab orang yang memiliki pikiran. Ya. Kalau al abror itu tanpa ulil. Jadi abror itu sudah menjadi sifat sendiri gitu. Dari kata barun, baroni abror. Tanpa ulil dia. Tanpa ulil. Kalau ulil itu absor atau albab. Karena idofahnya, kalau dalam bahasa Arab itu idofahnya itu ke benda. Ya, absor itu benda dari kata basor. Albab itu benda dari kata lubun, albab. Kalau abror itu udah sifat. Itu udah sifat. Artinya orang yang berbakti. Nah, abror itu sudah dijelaskan dalam surat Mutaffifin, orang yang banyak dermawannya, orang yang mengimani akhirat, orang yang selalu dalam pikirannya itu kalau beramal itu motivasinya itu akhirat. Itu abror, sudah pernah kita jelaskan. Nah, kalau albab itu tadi orang yang berpikiran sehat dan hatinya bersih. Kalau kita ingin naik derajat menjadi ulil albab, kalau kata para dosen ulil albab itu dipelesetkan, artinya bukan itu. Ulil albab itu ahli lobi katanya. Ulil ahli, albab lobi, jadi ahli lobi katanya. Jadi itu pelesetan, tapi itu tidak benar. Yang benar ulil albab itu adalah man lahu aklun salim wa qalbun salim. Barang siapa yang memiliki akal yang sehat. Nah, ciri ulil albab yang ketiga itu adalah selalu berdoa kepada Allah. Ucapannya itu selalu Rabbana, artinya doa gitu kan.
Di sini robbananya ada 5, memintanya ada 5. Dan yang selalu diminta oleh ulil albab itu selalu akhirat. Kalaupun ada dunia itu satu kali aja. Seperti dalam doa yang dianjurkan Rasulullah SAW, kemarin kita bahas ya. Doanya itu adalah Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kebutuhan kita dalam doa itu ada 5. 4-nya itu akhirat, 1-nya baru dunia. Yang pertama kita butuh dari Allah itu ampunan, Rabbighfirli. Itu urutan prioritas. Kita itu ditunjukkan oleh doa itu. Jadi hadis ini sekaligus kebutuhan kita dan skala prioritasnya. Yang paling kita butuhkan dari Allah itu yang pertama adalah Rabbighfirli, minta ampunan. Yang kedua warhamni, minta rahmat, minta kasih sayang. Yang ketiga adalah wahdini, minta hidayah. Yang keempat wa'afini, minta afiat. Kemarin Pak Haji bertanya apa itu afiat. Afiat itu adalah kondisi terbaik dalam segala hal. Itu afiat. Makanya perlu kita itu meminta kepada Allah itu afiat badan, afiat dompet, afiat keluarga, afiat pikiran, afiat hati, afiat fisik, segala macam, minta afiat. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah afiat. Karena afiat itu berbeda dengan sehat. Sehat itu satu dari afiat. Sehat itu satu bagian dari afiat. Tapi afiat lebih umum lagi, afiat lebih besar lagi dari sehat. Kalau kita berpapasan dengan orang Arab itu selalu nyebutnya Allah yu'tikal afiyah. Selalu ketemu orang Arab manapun sapaannya begitu. Allah yu'tikal afiyah. As'alukal afiyah. Allah yu'tikal afiyah. Selalu begitu. Tidak ada sapaan orang Arab yang tidak memakai Allah yu'tikal afiyah atau yu'tikumul afiyah. Selalu. Dan Rasulullah kalau diminta doa atau para sahabat jika diminta doa itu yang disarankan oleh beliau itu adalah minta afiat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Baik fid dunya walaupun fil akhirah. Jadi selalu afiat itu menjadi permohonan setiap kita ya. Jadi itu skala urutan atau prioritas dalam doa kita kepada Allah. Minta ampunan, minta rahmat, minta petunjuk, minta afiat. Baru yang terakhir, warzuqni, minta rezeki. Jadi rezeki itu terakhir. Rezeki itu terakhir. Ayo orang mau doa sadayana teh rezeki, warzuqni. Geus di bahasa Indonesiakeun, geus di bahasa Sundakeun, di Arabkeun deui. Apaan geus tadi minta rezeki? Oh, tadi mah beda, tadi mah warzuqni. Ayeuna mah beda deui, kasih rezeki padahal sarua. Jadi sampai rizq warzuqni itu sampai 3 bahasa gitu. Sunda, Indonesia, Arab gitu. Sementara untuk akhirat sangat kita. Allah sampai menegur orang-orang yang kalau doa cuma dunia doang tuh ditegur sama Allah. Lihat surat Al-Baqarah 200 201 ditegur tuh Allah menegur orang-orang yang kalau doa itu mintanya dunia saja. Minta lancar usaha, minta lancar karir, minta lancar keluarga, minta lancar. Cuman itu doang dalam berdoa itu ditegur sama Allah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu 200-nya. Di antara manusia ada yang berdoa itu ya Allah beri kami kebaikan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi tidak minta kebaikan akhirat. Rupanya ada Pak orang-orang yang kalau doa itu yang prioritas itu urusan dunia saja gitu. Tegurannya itu ada di ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang menjadi doa kita selama ini yang ayat 201-nya itu. Ayat 200-nya itu Allah sedang mengisahkan orang-orang yang kalau doa minta dunia doang. Maka di 201 itulah yang jadi patokan kita berdoa. Sepujagatnya.
saya menemukan ada 39 riwayat hadis yang dapat menjadi motivasi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un aqram 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada apapun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Laisa syai'un aqram 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Itu 39 riwayat yang saya temukan dalam hadis Nabi SAW. Jadi sahihnya luar biasa. Bahkan Allah mencela orang yang tidak mau doa. Dalam firman-Nya, setelah Allah menyebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku akan ijabah. Itu Allah menceritakan orang-orang yang tidak mau doa. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau doa kepadaku akan dimasukkan ke dalam jahanam secara terhina. Jadi Allah itu faidah ayat ini, Allah menyebut bahwa orang yang jarang berdoa atau tidak berdoa dengan kata yastakbirun, sombong. Orang yang tidak mau doa itu orang sombong. Yang kedua, orang yang tidak mau berdoa itu sama saja meninggalkan ibadah yang paling puncak. Allah menyebutkan doa dengan kata ibadah. Artinya doa itu adalah puncak penghambaan kita. Puncak ibadah kita itu doa. Karena dalam doa ada kerendahan, dalam doa ada kebutuhan, rasa butuh. Dalam doa ada kehinaan, dalam doa ada kefakiran dan lain sebagainya. Ya. Jadi semua itu adalah faedah dari doa. Baik, karena sudah jam 6 kurang seperempat. Doa yang mencakup itu kan Nabi Muhammad juga telah mendoakan kita. Iya. Allah kan Allahumma inna Iya. Ada lagi Allahumma inna khairun min sa'alaka minhu. Iya, iya itu. Tapi itu doanya panjang. Doanya panjang, bisa dihafal, dicari di Google silahkan. Tapi bahasan kita saat ini itu bukan tentang contoh doanya, karena banyak. Yang kita ingin motivasikan itu adalah bagaimana kita sebanyak-banyaknya berdoa kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.